Salam sejahtera saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Memikirkan kebenaran, menggali secara mendalam selalu jadi kerinduan kita. Kali ini kita memperhatikan dulu nubuat palsu. Saudara, apa yang sedang terjadi dalam tren masa kini patut memang disikapi dengan hati-hati. Terlalu banyak orang bilang bernubuat nama Tuhan dan seterusnya. Saya akan selalu mengatakan, andai kata umpama apabila memang semua itu benar demikian adanya. Betapa indahnya dunia bukan? Betapa sederhananya jalan Anda. Apalagi kalau nubuatnya itu dolar mau naik, dolar mau turun. Saya kadang juga jadi bingung. Karena saya pernah ditanya orang, Pak ini nubuatnya benar apa enggak? Saya bilang kalau dolar mau naik mau turun gampang. Baca situasi dan peta ekonomi yang ada. You mau bicara currency dolar dari mana? Situasi ekonominya seperti apa? Simpel saja kok bikin ribet. Ya, Anda perlu ahli ekonom. Anda orang perlu pasar uang, orang falas yang ngerti itu nanti ya. Kecenderungannya semana, emosinya, sentimennya bagaimana, naik atau turun. Bukan pendeta urusannya itu. Kan itu saya pikir orang Kristen harus hati-hati. Saya pikir perlu untuk belajar dengan bijak mengerti kehendak Tuhan. Jangan menelan mentah-mentah semua kalimat-kalimat seperti itu. Itu hanya contoh orang-orang stres. Yang kemudian kehabisan buntu dalam berpikir, tidak mampu menghadapi tantangan yang sesungguhnya, sehingga meninabobokan diri dengan berbagai hal-hal yang bersifat sangat emosional. Hati-hati. Mari kita cintai Alkitab sebagaimana mestinya, supaya jangan tertipu terjebak di jalan yang salah. Hidup kita jadi berkemenangan. Sebelum kita lanjut, kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan merenungkan firman. Berkati, sertai, supaya kami jadi tangguh di tengah zaman yang bengkok ini. Amin. Di dalam Nehemia pasal yang ke-6 saudara, Nehemia pasal 6 ayat 10 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang dapat melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk itu ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allah, aku ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabia, Noaja, dan nabi-nabi yang lain yang mau menakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan jadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab dia adalah menantu Sekanya bin Ara, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berek sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Saudara-saudara yang kekasih, Nehemia adalah juru minum raja di eranya yang kemudian dipanggil Tuhan untuk boleh kembali ke negaranya. Orang buangan dari Babel kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Membereskan rupanya tembok Yerusalem yang memang pada waktu diserang Babel babak belur berantakan. Nah, waktu dia diutus kembali untuk membangun tembok Yerusalem, ternyata tidak mudah. Karena jikalau bangsa ini kembali, memang ini budi baik raja yang memerintah. Tetapi bagi yang lain-lain ini akan menjadi gangguan kalau mereka kembali. Tanah yang sudah diduduki, kenyamanan, kenikmatan tentu bisa terganggu, bukan? Karena itu banyak sekali orang punya kepentingan supaya orang Yahudi jangan bisa kembali ke tempatnya sendiri. Nah, salah satu adalah Tobia. Dengan 1001 cara, dengan 1001 akal, maka dia berusaha untuk kemudian
menakut-nakuti Nehemia. Bagaimana kemudian mereka sebagai orang-orang yang ingin menyingkirkan pengaruh Nehemia tertanam kuat di Yerusalem. Tapi Nehemia adalah orang yang cinta Tuhan. Dia terus mau melayani Tuhan, tidak peduli dengan resiko. Karena memang melayani Tuhan, mana mungkin tidak beresiko. Iya kan? Tapi jangan resiko yang bikin sendiri. Kalau saudara jahat lalu dibenci orang, lalu bilang itu resiko, ya salah. Tapi kalau kau baik benar, tapi dibenci orang, itu resiko. Karena orang tidak suka dengar kebenaran. Tidak mengapa. Itu kehormatan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika dikatakan bagaimana Nehemia berurusan dengan Semaya bin Delaya bin Metabel sebab dia beralangan datang, berkatalah dia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci, mengunci pintu-pintunya, karena ada orang datang mau membunuh engkau malam ini. Mereka mau datang membunuh engkau. Semaya juga pernah menjual nama Yeremia, seakan-akan Yeremia yang mengutus dia, padahal tidak. Semaya rohaniawan yang bermain-main dengan segala sesuatu untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Iya, nabi yang jahat. Jadi kalau dengar nabi jangan pikir nabi langsung baik, susah. Enggak tentu nabi itu baik. Kalau dengar rasul jangan pikir rasul itu benar. Enggak tentu. Lah Yudas yang menjual Yesus itu ya rasul. Ya, jadi jabatan-jabatan suci banyak yang tidak suci di situ. Jadi saya pikir umat perlu hati-hati. Tidak tentu pendeta itu baik. Banyak pendeta yang terkena skandal. Ya, tapi tidak tentu pengusaha itu jahat. Banyak pengusaha yang bermoral baik. Maka sangat tergantung pada kualitas hidup tiap orang, bukan? Tidak bisa digeneralisasi. Ini harus hati-hati. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan di sana oleh Semaya? Menakut-nakuti Nehemia karena Nehemia akan dibunuh. Saudara-saudara, lalu dia diajak ke bait suci. Menarik ya. Jadi kalau dia di tempatnya, nanti dia dibunuh lalu diajak bait suci di Yerusalem itu. Ayo masuk ke dalam. Dengan harapan apa? Nehemia berbuat dosa. Karena nanti bisa masuk ke ruang kudus yang sebetulnya dia bukan imam dan dia tidak boleh di situ. Maka kalau dia masuk ke situ, artinya dia terjebak. Maka kemudian Semaya bisa membawa itu ke sidang majelis agama. Dan kemudian menghukum Nehemia. Karena Nehemia masuk ke ruang kudus. Jahat tidak? Jahat sekali. Seakan-akan mau membawa ke tempat suci menyelamatkan nyawa Yeremia. Seakan-akan. Padahal niatnya adalah supaya Yeremia terlibat berbuat salah. Dan ada alasan untuk menghukum, mengeksekusinya. Betapa jahatnya. Tapi itulah realita dalam hidup keagamaan. Yang tak selalu mulus. Selalu ada dinamika-dinamika yang tidak terduga yang memerlukan kehati-hatian bagi setiap umat menjalaninya. Nehemia yang menjalankan tugas dengan tulus hati. Tapi ada Semaya dengan embel-embel kenabian pada diri. Yang coba memainkan perannya untuk menyingkirkan Nehemia. Kenapa? Karena dia dibayar, saudara. Lu kok Nabi dibayar? Anda jangan bingung. Nabi dibayar. Nabi makan suap banyak. Imam makan suap banyak. Itu Alkitab. Ya, termasuk Yudas. Makan suap? Iya. 30 keping perak itu bukan? Kenapa Anda baru sadar? Memang banyak. Maka mereka bermain-main dengan jabatan suci. Dengan kata-kata suci. Tapi tujuan yang tidak suci. Dengan hati yang tidak suci. Hati yang busuk. Menakut-nakuti. Seakan-akan mau menolong. Tapi mendorong supaya terjebak dalam tindakan tidak suci. Lalu bisa menghabisi karir Nehemia. Saudara-saudaraku, ini mengerikan sekali. Ya, oleh karena itu situasi pelik. Bagaimana nubuat palsu, ucapan palsu, arahan palsu dari Nabi datang untuk mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Dari dulu sudah ada. Ya. Jadi bisa saja rohaniawan ngomong gini, ngomong gitu tentang Anda. Tuhan akan tolong, pimpin, berkati. Lalu Anda keluar uang dan habislah. Lalu kemudian Anda makan menyesal. Waduh, kenapa begini begono? Saya jadi suka membaca pepatah Indonesia ya. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna, kan begitu. Hati-hati ya tuh mestinya. Oh, saya nggak menduga Pak, kan dia pendeta. Siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang menipu bangsa Israel? Semua itu. Siapa yang mengejar-ngejar para rasul? Ya rohaniawan itu.
Maka rohaniawan tidak penting jabatannya, tapi penting kualitas hidupnya. Tetapi mereka akan melegalitas diri dengan jabatannya. Jangan tertipu. Nah, oleh karena itulah Nehemia tidak mau lari. Ia sadar betul dan dikatakannya. Ya. Orang manakah seperti aku yang akan melarikan diri? Orang mana seperti aku dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak mau pergi. Kalau memang harus mati, ya mati di sini. Tapi melanggar masuk ke bait suci demi menyelamatkan diri, sungguh tidak pantas. Kalau memang Tuhan mengutus aku, dia akan menjagaku. Kalau Tuhan mau memakai aku, dia akan melindungiku. Mengapa aku menyelamatkan diri dengan berbuat salah? Waduh, ini logika pikir Nehemia yang sangat luar biasa. Maka Nehemia tidak takut. Dia tidak pergi. Dia tidak melarikan diri. Sekaligus akhirnya dia tidak terjebak kepada perangkap yang dibuat oleh Semaya. Yang diupah, yang dibayar. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara-saudaraku, perhatikan, Semaya itu nabi ya, dari bilangan nabi. Nehemia bukan. Nehemia kan juru minum raja. Profesional pekerja. Lah profesionalnya lempeng kan itu gambarnya ya. Nabinya kagak lempeng. Bingung ya. Mestinya kan nabi lempeng, si profesionalnya nggak lempeng. Ini terbalik-balik, ini Alkitab. Karena itu ayo baca dan gali. Cintailah kebenaran supaya kau tidak masuk perangkap kejahatan. Nehemia tidak mau. Lebih bagus aku di sini. Kalaupun harus mati, ya matilah. Masa Tuhan tidak bisa jaga hidupku? Kalau dia mau jaga pasti jaga. Tapi kalau dia kehendak mati, 1000 pengawal pun mana bisa kita tunda. Nehemia ingat dia profesional. Semaya justru nabi yang gila uang dan mau dibayar untuk melakukan hal yang jahat. Untuk mencelakakan seorang profesional seperti Nehemia yang suci hatinya, yang mau melayani Tuhannya. Nah, oleh karena itulah saudara, katakannya. Yang kedua menjadi menarik. Pertama, dia perlu hati-hati, ini teliti. Tetapi yang kedua juga dikatakan apa? Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian dan aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan membusukkan namaku hingga dapat mencela aku. Maka pertama kesadaran kepekaan, ini orang benar apa tidak. Dan kedua kesadaran kepekaan membaca segala sesuatu yang bisa terjadi. Nah itulah anak Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada Nehemia sang profesional. Sehingga dia tahu betul dan hanya terbukalah segala rencana busuk itu sebelum terjadi. Terbukalah perangkap-perangkap itu sebelum memenjarakan, menangkap Nehemia. Nubuat-nubuat kosong itu tadi itu. Kan nubuat dikatakan tadi ya, mengucapkan nubuat terhadap aku karena disuap. Kenapa? Pergilah engkau akan ditangkap mati. Paling mungkin dia bilangnya Tuhan bilang padaku, kau harus masuk ke bait suci karena nanti kau mau dibunuh mati. Waduh, kerennya nubuatnya. Pakai nama Tuhan, pastilah. Tapi Nehemia tidak tertipu. Profesional yang cinta Tuhan. Hati yang dekat Tuhan itu jadi penting, saudara. Itu yang penting. Tapi kalau kita lagi stres, lagi bingung, lagi tertekan, ya semua serba ada, semua punya. Kadang-kadang menjadi lebih mudah kita memakan memakan isu itu, bukan? Karena membangun harapan-harapan kosong kita. Di dalam stres yang kita harapkan, apa yang kita alami. Lalu terlalu mudah kuping kita beri tanpa lagi seleksi. Tekanan hidup seringkali membuat kita jadi pendek dalam berpikir. Itu menakutkan. Celakanya banyak orang memanfaatkan situasi seperti ini. Dan kita tidak menguasai diri dalam situasi seperti itu. Depres, lalu dengar sana, dengar sini. Mau percaya ini, mau percaya itu. Sesudah kejadian kita menyesali. Tapi mau diapakan? Sudah terjadi. Kadangkala uang sudah hilang. Kesempatan jadi kacau balau. Hubungan dengan keluarga jadi nggak beres. Belum lagi persoalan-persoalan lain. Mengerikan. Yes. Hati-hati. Itu nubuat palsu. Ternyata nubuat tidak suci bisa keluar dari mulut nabi. Nabinya memang tidak suci. Ingat ya, Nehemia profesional. Juru minum raja. Peka pada pimpinan Tuhan dan tidak mau berdosa. Semaya nabi. Menjual belikan diri. Menjadi pendosa yang mengerikan. Sampai kita bingung. Ini siapa yang mesti nginjilin siapa, kan kira-kira begitu ya. Tapi itulah realita hidup yang digambarkan Alkitab dan saya suka Alkitab. Jujur. Dia tidak puji-puji semua nabi. Dibongkar semua salah mereka. Begitulah hidup kita. Jangan basa-basi. Ingat.
Bukan karena saya pendeta saya jadi baik. Belum tentu. Anda mesti tahu saya baik apa tidak. Berkenalan, bergaul, dengar kiri, dengar kanan, memang orang baik apa enggak. Dan saya pun yakin, tidak semua orang setuju dengan saya. Pasti banyak juga yang tidak suka. Tapi tidak mengapa kalau dalam kejujuran. Tapi saya juga tahu banyak yang akan fitnah saya. Biasa. Itu bagian dari kehidupan. Tapi kalau benar jangan takut. Waktu akan tiba. Kebenaran akan muncul ke permukaan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Cukup lumayan kenyang menikmati berbagai fitnah. Dan Tuhan tunjukkan bagaimana dia membela. Puji Tuhan. Ya, rasanya batin itu beda ya disayang Tuhan. Waduh, itu yang luar biasa. Itu kenikmatan, kenyamanan hamba Tuhan. Ya bukan soal tumpukan harta benda, saudaraku. Ya orang lain juga punya itu. Ya. Nah oleh karena itu dikatakan apa? Ya Allah, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabia, Noaja dan nabi-nabi lain yang menakut-nakutkan aku. Ternyata Semaya tidak sendiri. Semaya punya geng lagi, saudara. Nabi-nabi lain juga terlibat, termasuk nabi-nabi. Artinya apa? Perempuan. Jadi bukan hanya yang laki-laki, perempuan pun terlibat untuk mau menghabisi Nehemia. Nabi-nabiah loh, jadi nabi dan nabiah, laki dan perempuan bernubuat palsu. Gila betul ya. Akhirnya kita mulai pikir, ini Nehemia satu orang, Nehemia digerubungi oleh berbagai niat jahat dari nabi-nabi dan nabiah-nabiah laki dan perempuan. Bersepakat untuk bernubuat palsu. Sadis tidak? Ini Alkitab. Ini fakta. Amos pun berteriak bagaimana orang Israel itu dikatakan diperlakukan dengan sangat mengerikan. Bagaimana para imam, para nabi cinta suap. Terima bayaran untuk mendiskreditkan orang-orang. Mengerikan. Triknya itu dengan cara-cara agama. Sehingga orang bersalah melanggar peraturan agama. Tapi digiring ke sana. Diperangkap di sana. Lalu atas nama itu dihabisi. Itu kisah kebun anggur Nabot. Waktu Ahab mau ambil. Sadis itu. Rencana jahat setengah mati. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab kita terkejut. Kok gitu ya? Tapi itulah dosa. Sehingga nabi dan nabiah ini bersekongkol. Ingat tadi Tobia, Nehemia? Dia tahu apa yang terjadi. Dan bersikap. Dan dia tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Dan dia bongkar. Persekongkolan menguat, yes. Lalu dia mulai ditekan dari segala arah. Tetapi dikatakan apa? Ya Allah, ingat aku. Sifat iman inilah yang menjadi penting. Bagaimana terikat kepada Allah. Tolong aku. Mereka semua bernubuat dengan segala kepalsuannya. Nehemia nggak ada nubuat-nubuatan. Perhatikan, Nehemia tidak ada nubuat-nubuatan. Nehemia berdoa memohon belas kasihan Allah supaya Allah membela dia. Tapi di sekitar dia berseliweran nubuatan-nubuatan. Yang dibuat-buat oleh para nabi itu. Untuk tujuan uang. Keuntungan. Kadang-kala ya saya suka orang bilang, oh dia pelayanan Pak, dia gak mikirin uang Pak. Oh ya, dia gak minta uang, dia gak penting uang. Saya gak ngerti kenapa ada kalimat seperti itu. Ya. Apakah orang tidak penting uang artinya dia datang sendiri? Waktu saya tanya datang sendiri tidak, tiketnya disediain. Katanya tadi nggak perlu uang. Tidurnya di hotel biasa. Oh nggak di hotel itu. Oh bintang 5 toh. Katanya nggak perlu uang. Oh ya memang dia nggak minta Pak. Dia nggak usah dibayar. Cukup persembahannya dibawa. Saudara-saudara bahasa kamuflase. Tapi memang biasa. Kadang-kadang kita menunjukkan seakan-akan kita berkelas. Padahal tidak. Saya kagum pada banyak saudara-saudara rohaniawan dari agama lain yang mengabaikan dirinya, kehormatannya. Tampak seperti orang yang hina melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya kelihatan gak ada gengsi. Tapi mengagumkan. Saya respect. Kadang sebagai pendeta saya malu. Karena sudah seharusnya orang Kristen mestinya berkompetisi lebih dan lebih baik. Kalau memang Kristus itu lebih baik. Tapi inilah kegagalan gereja bersaksi. Kegagalan gereja untuk berkata benar. Karena dusta pun ternyata banyak di dalamnya. Kalau kita memang benar, itu ukuran gereja. Dan kalau memang kita benar, percayalah pembelaan Tuhan itu nyata. Kalau kita benar, kualitasnya tidak terbantah. Kan begitu saudara. Yuk belajar dari Nehemia, profesional.
yang cinta Tuhan dan mau melayani Tuhan dengan sungguh, sekalipun dikerubungi oleh nabi-nabi yang mulutnya sangat rakus dengan uang, yang dengan rela bernubuat palsu untuk menekan, menghabisi si profesional yang baik hati, yang benar langkahnya. Jadi profesional mau dihabisi sama para nabi. Mengerikan ya. Ini realita. Baca, please. Semua orang akan berebut wewenang, berebut pengaruh, berebut keuntungan. Oleh karena itulah perlunya satu kehati-hatian. Saya pendeta Bigman Sirait. Ingat, bukan karena pendeta aku otomatis baik. Kalau Anda belum kenal tidak usah simpulkan. Kalau sudah kenal ya belajar, tanya kiri kanan memang baik apa enggak. Kalau saudara mau tahu lebih lagi, tanya istriku, anak-anakku. Mereka tahu betul siapa aku. Tapi hati-hati juga. Kalau anak-anakku, istriku tiap hari terima uang dari aku, mungkin juga mereka bilang aku baik. Tanya yang paling mungkin dan paling jujur. Orang-orang di sekitar. Di mana aku bisa berlaku utuh dan murni. Karena tidak ada yang perlu dipertahankan, bukan? Seringkali di situ kan jadi lupa diri. Ya, gampang. Tapi kalau ketemu orang, tata krama, semua juga gampang. Namanya ketemu sekali-sekali. 1-2 jam jadi orang baik ya sederhana. Hidup kita bukan itu. Karena itu nubuat yang palsu tadi. Hati-hatilah. Terlalu banyak. Dan jangan terjebaklah. Jadi caranya gimana? Nah mari kita mulai merekonstruksi. Pertama kita belajar Nehemia. Berpikirlah jernih. Pekerjaan yang kita kerjaan Allah. Nah kalau Allah mau jadi, kalau Allah tidak mau tidak jadi. Selesai ya. Tahu prinsip kebenaran dulu. Ini benar, ini salah. Ini yang dipegang Nehemia. Kalau aku disuruh ke bait suci, wah itu salah, tidak benar. Walaupun dengan alasan mau dibunuh. Lebih bagus aku mati tapi tidak melanggar apa yang sudah pasti. Nah itu Nehemia. Jadi kita mesti tahu situasinya, aturan mainnya, ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya tidak terjebak. Dan aspek yang ketiga, kemurnian hati daripada Nehemia di dalam memohon pertolongan Allah. Lindungi aku ya Tuhan. Jadi dia tidak memberi telinga untuk memuaskan segala berita ditelan. Tidak begitu. Dikoreksinya, dia hati-hati. Sampai akhirnya dia opposite dengan para nabi-nabi palsu ini, bukan? Yang akan menindas dan menghabisi dia. Tapi ingat ya, nabi ini distruktur semua. Maka mereka punya peluang masuk ke jejaring. Ya, resmi. Secara struktural ya. Tapi tidak hatinya. Jadi kepalsuan itu sikap hati. Tapi kalau struktur resmi, bukan jadi abal-abal datang. Enggak resmi. Ya, administrasi oke semua. Itu dia. Nah, namanya juga palsu mirip asli ya. Kalau dari tidak ada administrasinya kan langsung ketahuan. Nah, jadi inilah yang kita bisa lihat. Bagaimana mengenali apa yang terjadi, mengerti tujuan yang murni, alat ukur kita yaitu kitab suci. Berdoa dengan hati yang bersih, tidak memberi telinga mendengar ini itu yang menyenangkan hati saja. Tapi betul-betul memurnikan hati untuk mengkoreksi yang salah. Dan berani bersikap benar untuk mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Sehingga kita tidak akan terjebak pada nubuat palsu tadi. Nubuat yang ternyata diperjualbelikan. Dan itu bisa kita baca di dalam Alkitab. Faktual. Bukan isapan jempol. Nah jadi apa yang terjadi kemudian bagaimana? Pada masa itu pula dikatakan pemuka-pemuka Yehuda banyak mengirim surat pada Tobia, sebaliknya mereka juga menerima surat. Ya, karena banyak orang punya ikatan dengan dia. Dan mereka juga menyebut-nyebut kebaikan Tobia di mukaku. Wow, ada harapan. Dari jejaring ini mereka bilang, oh Tobia baik, Tobia gini. Ternyata Tobia punya cara luar biasa ya. Nggak lewat nabi, lewat geng-geng lain. Oh dia oke lah orangnya, oh dia baik lah orangnya. Padahal kagak. Kebaikan tidak bisa ditutupi, saudara. Dengan segera itu terlihat. Mutu kualitas kehidupan seseorang. Tak bisa disembunyikan. Ya, ingat pertemuan 1-2 jam kita bisa baik. Pertemuan sehari 2 hari kita bisa baik. Pertemuan seminggu 2 minggu kita bisa baik. Tapi terus menerus. Sandiwara itu akan berakhir juga. Kecuali memang murni baik adanya. Nah biarlah ini menjadikan kita koreksi terhadap diri kita. Supaya kita hati-hati khususnya para umat. Anda profesional, Anda pekerja. Tapi bukan berarti Anda dengan rela memberi telinga mendengar yang salah. Belajarlah untuk benar. Belajarlah untuk punya prinsip-prinsip yang penting. Enggak hidupmu menjadi hidup yang menyenangkan Tuhanmu. Hidupmu menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Belajar mencintai Tuhan, jangan separuh-separuh. Lakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidupmu menyenangkan hatinya.
Inilah pergumulan hidup orang percaya yang mesti dilakoni secara bertanggung jawab. Karena itu cintai Tuhan dengan hati yang murni. Jangan ada agenda-agenda terselubung di sana. Jangan ada motivasi yang jahat di sana. Cintai Tuhan dengan hati yang murni. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Dia. Tidakkah itu menyenangkan? Nah, inilah harusnya kita lakoni. Ini yang harusnya kita jalani. Ini yang harus kita mainkan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir ini menjadi pemikiran penting bagi tiap orang percaya dalam hidupnya. Biar hatimu bergejolak untuk mengerti kehendaknya. Tapi telingamu selektif mendengar apa kata orang. Dan mengujinya satu persatu dengan hatimu yang sudah dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu tidak mungkin Anda terjaga kalau tidak mengerti firman hidup. Belajarlah mencintai firman. Ya, saya akan suka selalu mengatakan, jangan terlalu mudah dan banyak sekali agendamu mendengar khotbah, tapi sedikit sekali waktumu membaca Alkitab. Saya agak ngiri ngelihat orang-orang begitu ya. Dengar firman banyak banget. Dengar khotbah maksudnya. Tapi baca dikit banget. Hanya khotbah yang didengar memang salah-salah juga amin semua. Nah, salah lah semua. Padahal kalau baca Alkitab baik-baik pelan-pelan, clear loh. Ya, kasus ini ingat. Nehemia profesional, juru minum raja, orang dekat istana. Woi, keren ya. Hidupnya bergelimangan uang. Dia tinggalkan untuk membangun Yerusalem. Panggilan pengabdian jauh lebih kuat. Fasilitas ditinggal. Tapi nabi-nabi, Semaya dan kawan-kawan, Nabia dan nabi-nabi, yang laki perempuan, malah bersepakat mau mencari uang. Nabi-nabi yang mestinya hatinya suci. Balik-balik ya. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan. Padahal yang dikerjakan Nehemia adalah membangun tembok Yerusalem. Harga diri. Penuh dengan siasat. Bukan saja ucapan-ucapan pujian palsu, tetapi juga nubuat palsu. Sehingga selalu dibikin dan mengirim surat dengan atas nama Tuhanlah apalah yang menakut-nakuti. Surat yang tidak ada gunanya. Saya seringkali mendapatkan hal-hal tertentu ketika orang tidak sependapat. Lalu tulis pabrik begini. Tapi waktu saya baca ya kiranya Tuhan mengampuni kita belajar hidup sungguh-sungguh. Saya jadi geli sendiri. Dia sudah memaki-maki lalu bilang Tuhan tolong kita supaya Bapak belajar hidup benar. Lah saya baca suratnya semua kalimat dengan cara yang mengerikan. Jadi saya sudah tidak tahu lagi ini yang benar yang mana ya. Jadi banyak sekali ya. Tapi karena sudah terbiasa saya sudah terlatih membaca orang. Memaki-maki suratnya tapi bilang kiranya Tuhan menolong kita. Diberi hikmat, rendah hati. Padahal kalimat surat itu sendiri tingginya setengah mati. Ya. Nah belajar. Itu dialami Nehemia dan kita pun akan mengalami dalam situasi yang berbeda. Tapi ingat jangan takut. Pegang terus prinsip kebenaran. Tuhan menjagamu. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Buat kami peka hati-hati menyikapi nubuat di sekitar diri yang seringkali mengatasnamakan-Mu tapi palsu. Demi Yesus Kristus Tuhan, biarlah kami peka dengan membaca firman dan terjaga karena mengerti kebenaran. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Terus doakan pelayanan ini supaya terus maju. Banyak jiwa dimenangkan. Iman makin bertumbuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom.